A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah. Yeay. Oh jemaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, dan pastinya senang sekali hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa belajar melalui Islam itu Indah. Bersama saya masih menjadi host Teguh Rian, dan alhamdulillah hari ini ditemani dengan bintang tamu dan narasumber kita hari ini, Masya Allah. Bintang tamunya istrinya sendiri. Iya, alhamdulillah istri saya sendiri. Ada Ria Ricis, dan alhamdulillah hari ini ditemani kakak saya juga dong sebagai narasumber. Ada Uma Oki, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ada Ustadz Ahmad, dan abang saya Ustadz Syam. Siap, sehat ya Bang Rian ya. Alhamdulillah Masya sehat. Allah. Nah, ini gimana nih Bi? Ini jamaah, kalau ngomongin laki-laki, lebih tertarik good boy atau playboy sih? Kalau kamu tertariknya yang good boy atau playboy nih? Kalau aku good boy dong, kan suami aku good boy. Oh, tapi kok anak-anak zaman sekarang pada beda nih. Emang kenapa zaman sekarang? Nah, makanya hari ini kita membahas tema mendingan good boy daripada playboy. Subhanallah. Nah, subhanallah. Ini pertanyaan pertama nih kepada Ustadz Hani. Biasanya laki-laki playboy itu terkenal dengan yang tidak baik. Tapi bagaimana laki-laki bisa begitu mudah memainkan perasaan wanita tanpa memikirkan dosa? Mohon penjelasannya Ustadz Ahmad ke dalam tausiahnya. Silahkan. Di sini, Ustazah. Langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa manasarahu wa walah wa ba'du. Segenap jamaah Islam itu Indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang lelaki mampu mempermainkan perasaan wanita? Biasanya disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama disebabkan karena lemahnya iman. Seorang lelaki ketika lemah imannya, maka dia akan cenderung melakukan perbuatan dosa dan mempermainkan hati wanita, termasuk salah satu daripada perbuatan dosa. Di dalam satu perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, la yajtami'u fi qalbil mu'min bainal iman wal ma'asi. Tidak akan berkumpul di dalam hati seorang mukmin antara keimanan dan kemaksiatan. Maka ketika ada seseorang yang beriman, maka dia tidak akan bermaksiat. Dan ketika dia dalam keadaan bermaksiat, maka di hatinya dalam keadaan sedang tidak beriman. Lalu faktor yang kedua, biasanya disebabkan karena jauh dari majelis ilmu dan ulama. Di dalam satu hadis, baginda Rasul Nabi Muhammad SAW bersabda, di dalam kitab Nahsul Ibad karangan Imam Nawawi, alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama fa innal ilma yuhyil qalbal mayyit kama yuhyil ardul maita bima'il matar. Hendaknya kalian mendengarkan nasihatnya para ulama, duduk bersama para walinya Allah Subhanahu wa taala, hadir majlis-majlis mereka, karena sesungguhnya ilmu yang kalian dengarkan di majlis ulama itu bisa menghidupkan hati yang mati sebagaimana menghidupkan tanah-tanah yang mati itu dengan air hujan. Kalau kita tidak duduk di majelis ilmu, tidak mendengarkan nasihatnya ulama, maka hati bisa mati, dan itu penyebab seseorang bisa mempermainkan hati wanita. Faktor yang ketiga biasanya disebabkan karena suka meremehkan dosa. Di dalam satu hadis yang datang daripada Sahal bin Sa'id As-Sa'idi rahimahullah, Rasul bersabda, iyyakum wa muhaqarati dzunub. Hati-hatilah kalian, jangan suka meremehkan perbuatan dosa. Orang yang suka meremehkan perbuatan dosa, maka dia menganggap mempermainkan hati wanita adalah perkara yang biasa. Padahal itu perbuatan yang bisa menyakiti hati orang lain dan termasuk daripada perbuatan kedoliman. Dan kedoliman tidak dibenarkan di dalam syariat baginda Rasul Nabi Muhammad. Kata Rasulullah, adzulmu dzulumatun fil gabri wa fi riwayatin ukhra dzulumatun yaumul qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan di dalam kubur dan kegelapan di hari kiamat. Maka sudahi perbuatan mempermainkan hati dan perasaan wanita, maka seriuslah dengan seseorang yang ingin kau nikahi. Lalu kemudian faktor yang keempat yang menyebabkan seseorang lelaki mempermainkan perasaan wanita itu disebabkan karena mereka tidak takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, afa aminu makrullah fala ya'man makrullah ilal qaumul khasirun. Mereka menganggap diri mereka itu selamat daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tidaklah seorang yang merasa dirinya selamat dari azab Allah kecuali mereka adalah golongan orang-orang yang rugi. Karena enggak takut azab Allah, akhirnya berbuat dosa. Akhirnya mempermainkan perasaan dan hati wanita. Na'udzubillah min dzalik. Dan yang penyebab terakhir
itu disebabkan karena mereka tidak faham memuliakan seorang wanita. Kata ulama, ma'akraman nisa ila karimun wala ahanahunna illa laimun. Tidaklah seseorang itu memuliakan wanita kecuali dia orang yang mulia, dan tidaklah seorang lelaki dia menghinakan, mempermainkan perasaan wanita kecuali dia juga laki-laki yang hina. Subhanallah. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari segala faktor sehingga kita menjadi laki-laki yang sempurna buat pasangan kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih Ustadz Ahmad. Berarti intinya kita harus tidak boleh meremehkan dosa karena bisa membuat memudahkan untuk menyakiti wanita, Betul. tidak bisa memuliakan wanita. Betul. Nah, pelajaran banget nih jamaah. Tapi nih ya sayang ya, aku mau nanya nih sama kamu. Kamu lebih suka laki-laki yang playboy atau good boy? Good boy kan tadi Good aku boy. udah bilang kayak kamu. Oh, berarti menurut kamu aku good boy dong? Iya. Masya Tapi Allah. kadang-kadang Hah? sebaliknya. Maksudnya? Kadang-kadang apa? Kadang-kadang gimana? Langsung shock. Hah? Enggak, dari mana kalau udah tahu kalau aku tuh Kan good good boy, kadang-kadang good boy pakai banget gitu. Oh gitu, kadang-kadang good boy biasa aja. Iya. Bisa aja kamu jangan gitu, malu Rame. Masya Allah. Nah saya nih mau nanya ke Umah Hoki nih, Iya. kakak saya nih. Mengapa banyak laki-laki yang tidak bisa menjaga perasaan wanita sehingga banyak wanita yang merasa sakit hati bahkan trauma dengan laki-laki. Nah menurut Umah gimana? Silakan Umah. Izin guru-guru semuanya. Untuk adekku Icis dan juga adekku Abang Rian, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa ada banyak sekali laki-laki yang dikatakan menyakiti wanita? Sebelum kita mengatakan hal tersebut, ada baiknya untuk kita introspeksi diri terlebih dahulu. Sebelum kita menunjuk orang lain kenapa dia menyakiti saya, alangkah lebih baik kita introspeksi diri terlebih dahulu. Mungkin saja ada beberapa faktor. Ketika ada laki-laki yang menyakiti wanitanya, ada beberapa faktor. Yang pertama adalah kita lihat, kita introspeksi pada diri kita sendiri terlebih dahulu. Mungkin kita kita sendiri adalah orang yang mungkin cepat tersinggung. Mungkin kita sendiri adalah orang yang apa-apa terlalu dibawa pikiran. Mungkin kita adalah orang yang apa-apa merasa cepat terluka. Mungkin. Sehingga kita introspeksi sendiri lebih dahulu, baru kemudian kita menunjuk orang lain. Setelah introspeksi beres, teman-teman sekalian, berikutnya baru kita cari faktor yang lain. Kenapa ada laki-laki yang menyakiti wanitanya? Kita lihat. Ketika seseorang dibesarkan di dalam sebuah keluarga dengan pola asuh tertentu, itu bisa menyebabkan karakter dari orang tersebut. Bisa saja dia memiliki keluarga yang bukan keluarga sakinah wa warahmah, melainkan keluarga yang di dalamnya ada toxic parenting, atau di dalamnya banyak sekali kekerasan atau banyak sekali teriakan di dalamnya, atau mungkin dingin, sehingga hal tersebut membuat ia melihat, kemudian dia meniru, kemudian dia mengamalkan dalam kehidupan sehari-harinya sampai dia besar. Jadi seorang laki-laki bisa menyakiti wanitanya disebabkan pola asuh, bisa terjadi di rumahnya sendiri. Atau kalau bukan dari pola asuh, mungkin juga dari pergaulan. Bisa juga seseorang itu memiliki sebuah sifat karena pergaulannya. Bukankah Rasulullah SAW ingatkan seseorang sesuai dengan agama temannya? Jadi kalau dia terbiasa bersama dengan teman-teman yang juga toksik, yang juga melakukan banyak kekerasan, kata-kata kasar, atau hal-hal yang buruk lainnya, bisa juga dia punya perilaku yang seperti itu. Atau bisa juga seperti yang dikatakan oleh Ustadz Ahmad tadi. Apa teman-teman sekalian, seseorang atau laki-laki bisa menyakiti wanitanya disebabkan karena dia jauh daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia berbuat dosa, dia merasa takut sekali sebagaimana gunung akan menghancurkan dirinya. Namun orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa meremehkan dosa, seolah-olah dosa itu seperti lalat yang menempel di hidungnya dan kemudian dia tepis begitu saja. Sehingga dia menganggap dosa itu kecil, dia lakukan berulang demi berulang. Oleh karena itu, khususnya untuk para akhwat, untuk para wanita di luar sana, Rasulullah SAW sudah mengajarkan kita bagaimana cara memilah-milih laki-laki yang kelak akan menjadi pendamping kita. Hati-hati, kalau salah memilih seseorang, itu membahayakan diri kita dunia dan akhirat. Oleh karena itu, kita harus lihat ketika kita memutuskan untuk pada akhirnya nanti hidup bersama dengan seseorang, yang kita mau seseorang itu bersama dengan kita selamanya, sampai syurga Allah SWT, maka harus betul-betul selektif untuk melihat, selektif untuk memilih orang tersebut. Karena kalau tidak, itu akan menjadi neraka dunia bagi kita, juga neraka akhirat bagi kita. Ada seorang wanita yang namanya Fatimah binti Qais, teman-teman sekalian, yang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasul, ada yang meminangku, ada yang namanya Muawiyah, ada yang namanya Abu Jaham. Yang satu sangat miskin, tidak punya harta sama sekali. Yang satu suka memukul orang. Maka mana yang harus aku pilih?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, tidak kedua-duanya.
Orang yang tidak punya harta sama sekali, bagaimana bisa membahagiakanmu, menafkahkanmu? Lalu orang yang suka memukul itu membahayakan dirimu dan keluargamu. Jadi untuk teman-teman sekalian, kembali lagi, kalau ada laki-laki yang menyakiti, maka periksa dulu. Mungkin kitanya yang terlalu berlebihan, atau mungkin yang kedua karena pola asuhnya, atau karena keluarganya, atau dia kurang agama. Jadi hati-hati, kalau ingin menikah dengan seseorang, pilihlah orang-orang yang baik agamanya, insya Allah. Subhanallah, Masya Allah. Berarti Umah, kita nih nggak pernah tahu ya, misalnya pasangan kita ke depan itu seperti apa. Ada caranya, nanti Ada kita bahas caranya. di segmen berikutnya. Oke, baik. Terima kasih Umah. Nah, selanjutnya kamu mau nanya nggak nih? Aku sebenarnya mau tanya dari tadi, tapi tanya sama Ustadz Syam boleh gak? Boleh dong, silakan. Oke. Ustadz Syam, Apa tuh? ini kan aku banyak dengar katanya laki-laki itu cenderung mudah jatuh cinta sama perempuan. Katanya, apakah itu yang membuat Allah mengizinkan laki-laki boleh menikah atau boleh memiliki pasangan lebih dari satu? Emang boleh? Itu Icis, emang boleh Cis? Jangan ditunjuk. Emang boleh? Cis, saya emang nggak boleh Cis? tahu. Enggak lah, enak Enggak, aja. enggak, enak aja. Enggak, itu kan dengar-dengar. Kirain nanya mau ngizinin. Enggak. Iya, udah bijak banget gitu pertanyaannya ya, Masya Allah. Enggak. Tapi guruku Ustaz Ya. Ahmad, Mbak Oki, Icis, Rian, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Dijadikan indah pada pandangan manusia, yakni zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa. Yang pertama disebutkan adalah para wanita. Maka lawan jenis memang membuat lawan jenisnya jatuh cinta. Wanita akan membuat laki-laki jatuh cinta. Makanya saking berharga dan mulianya seorang wanita dalam Islam, mesti di cover, mesti memakai hijab, mesti memakai khimar, meski memakai penutup penghalang daripada penglihatan laki-laki, karena memang mereka adalah perhiasan yang sangat dimuliakan di dalam agama Islam. Yang kedua, Nabi SAW mengingatkan tanda atau ciri kebahagiaan orang itu salah satunya adalah memiliki seorang wanita yang solehah di rumahnya. Jadi kalau dia sudah punya istri yang solehah, itu adalah salah satu tanda atau ciri kebahagiaan. Kendaraan yang nyaman, rumah yang luas, kemudian tetangga yang baik, itu adalah pelengkap daripada kebahagiaan seorang laki-laki, kebahagiaan seorang manusia. Kemudian apakah dengan ini Allah Subhanahu wa taala membiarkan laki-laki menikahi lebih daripada satu orang? Sungguh kalau kita melihat daripada surah An-Nisa, yang mana surah An-Nisa ayat pertama ini termasuk di antara kesunahan yang dibaca ketika dalam hal akad nikah gitu ya. Jadi dibahas di situ tentang fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna. Allah tidak pernah memerintahkan kita menikahi satu orang. Jadi Allah memerintahkan itu langsung dua gitu ya. Jadi syariat pernikahan itu fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna. Menikah itu dengan dari antara perempuan itu langsung dua. Wasulatha, 3, waruba, dan 4 ya, fa illam ta'dilu fawahidah. Namun kesimpulannya ada di akhir ayat dengan mengatakan kalau engkau khawatir untuk berlaku tidak adil, maka fawahidah, satu itu lebih baik darimu. Maka jikalau ada orang diberikan makanan A, B, C, D, E, lalu diberikan yang terakhir, tapi E itu yang paling enak dan paling sehat, biasanya orang memiliki atau memilih yang pilihan yang E tadi. Pilihan terakhir yang ternyata lebih utama bagi dirinya, lebih baik bagi dirinya, yaitu fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' fa illam ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adana alla ta'ulu. Jadi bukan menjadi alasan bagi seorang laki-laki karena ia mudah jatuh cinta. Subhanallah, pernah disampaikan Mbak Oki, ketika engkau sudah memiliki seluruh wanita yang ada di muka bumi ini, lalu tersisa seekor anjing betina, mohon maaf, maka engkau pun ingin memiliki si anjing betina tadi. Saking nafsu itu, syahwat itu tidak bisa untuk dibendung dari seorang manusia yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang diawali dari ayat surah An-Nisa ayat pertama tadi, ayat tentang pernikahan 2, 3, 4 atau 1 yang lebih baik,
maka diawali dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menundukkan pandangannya. Wallahu taala alam. Subhanallah. Berarti intinya kalau misalnya istri kita juga kuat ibadah, yang pasti rumah tangga itu menjadi bahagia pastinya ya kan. Insya Allah. Amin ya Allah, insya Allah. Enak banget ya nanyanya ke sini tapi nyinggungnya ke samping gitu ya. Enggak, kan kita beribadah sama-sama adalah. Oh gitu. Enggak gitu. Oh gitu. Alhamdulillah. Bentar Ustaz, saya berkaca dulu nih, berkaca. Kenapa berkaca? Enggak apa-apa dong berkaca Bercermin, bentar. subhanallah. Tapi ini saya mau tanya lagi nih ke Ustaz Syam. Apa sih yang membuat laki-laki good boy kalah dengan playboy itu? Coba jujur deh, siapa yang sekarang membuat Rian merasa kalah? Bukan kalah, Rian kan good boy ya kan. Rian Amin kan ya good- Allah. Amin ya Iya, Allah. amin ya Allah, amin ya Rabbal Amin. Alamin. Hasil seleksi dari kakaknya nih soalnya nih. Lama panjang seleksinya. Itulah, Emang cuman kan- ada yang membuat Rian merasa ini playboy tapi kok malah lebih unggul gitu? Enggak Iya. gitu, Rian cuma pengen tahu. Cuman kan terkadang banyak orang tuh yang lebih suka sama yang playboy daripada good boy gitu. Allahu Akbar. Nah, Kalau gimana seperti itu menurut kita Ustaz? jawab setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Masa sih enggak? Iya nih.